Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian tetap sehat. Ingat PHBS selama belajar di rumah, bermasker saat keluar, physical distancing, cuci tangan dengan sabun, berolahraga, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Insya Allah tubuh kalian akan kuat. Baik anak-anak, tetap semangat, siapkan semangat kalian, siapkan buku kalian, dan bersenang-senanglah karena belajar itu menyenangkan. Baiklah, sebelum belajar, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap anak-anak? Kita mulai pembelajaran PPKN di tema 3, tokoh dan penemuan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menganalisa pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Kita bahas satu persatu. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima sejak lahir. Kemudian, apa pula kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung sesuatu. Nah, mari sama-sama anak-anak kita lihat gambar yang ada di gambar pertama. Apakah dia sudah mendapatkan hak di bidang pendidikan? Sudah, baik, pintar. Dia sudah bisa mendapatkan haknya karena dia bersekolah. Kemudian yang kedua, apakah dia sudah mendapatkan perhatian ketika berpendapat? Nah, ketika si anak berpendapat, orang tua mendengarkan dengan baik sehingga si anak sudah mendapatkan haknya. Kemudian contoh yang ketiga, ini sering terjadi ya pada anak-anak. Di situ apakah dia sudah mendapatkan haknya aman ke sekolah? Pinter, belum ya? Jadi ketika temannya itu membuli atau dia mengolok-olok, mengejek, dan lain sebagainya, maka si anak merasa takut bersekolah sehingga dia belum mendapatkan haknya nyaman bersekolah. Kemudian di gambar yang terakhir, apakah si anak sudah mendapatkan hak kasih sayangnya? Perhatikan gambar di situ, kedua orang tuanya bermain HP saat anaknya belajar. Berarti pinter, anak belum mendapatkan kasih sayang. Baik, dari sini paham ya antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Selanjutnya anak-anak, apa hak anak itu? Kita lihat di sini di rumah, anak haknya mendapat kasih sayang, mendapatkan makanan bergizi, dibelikan baju, belajar nyaman, dan masih banyak lagi hak-hak yang diterima oleh anak di rumah. Selanjutnya, hak apa anak di sekolah? Yang pertama, mendapat kasih sayang dari guru, teman, warga sekolah yang lain, kemudian meminjam buku di perpustakaan, mendapatkan nilai saat dia selesai mengerjakan tugas. Ini hak anak di sekolah, dan masih banyak lagi hak anak di sekolah. Selanjutnya, hak apa anak di masyarakat? Yang pertama, bermain dengan tetangga. Kemudian yang kedua, mendapat lingkungan yang bersih dan mendapatkan teman. Nah, ini anak-anak contoh dari hak anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Tentunya untuk lebih pandainya kalian bisa latihan soal di buku tema halaman 13. Selanjutnya anak-anak kalian simak juga buku tema 3 halaman 38.
Di situ ada cerita tentang hadiah dari ayah untuk Siti dan adiknya. Yang pertama, apakah hak yang didapatkan Siti? Kemudian yang kedua, apakah hak yang didapatkan adik Siti? Kemudian yang ketiga, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Yang keempat, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Dan yang terakhir, apa manfaat ketika kita menggunakan hak dengan tanggung jawab? Nah, tentunya bacalah bacaan yang ada di halaman 3 tentunya dengan cermat dan benar. Selanjutnya anak-anak, kalian nanti melakukan suatu pengamatan. Amati benda di sekitarmu dan isilah tabel pada buku tematika halaman 40. Nah, di situ sebelum mengerjakan, Bu Tiwi akan berikan contoh, misalkan benda seragam sekolah. Bagaimana kamu menggunakannya? Saya menggunakan ketika bersekolah. Jadi seragam sekolah tidak untuk berkunjung ke rumah teman atau bermain-main atau bahkan tidur. Nah, jadi menggunakannya saya menggunakan ketika bersekolah. Bagaimana kamu merawatnya? Mencuci, menyetrika, meletakkan pada tempatnya dengan rapi. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, apakah kamu bertanggung jawab dalam menggunakannya? Iya. Dan yang terakhir, apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Dapat dipakai dengan nyaman dalam waktu yang agak lama. Ini contoh, silakan kalian mengamati gambar. Di buku itu sudah ada tas, sandal. Silakan kalian cari 6 benda lagi yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian isi keempat kolom itu dengan jawaban menurut kalian masing-masing. Baik anak-anak, selanjutnya di tematika halaman 57 di bacaan hak dan tanggung jawab, kalian bisa membaca tentang bagaimana hak yang diterima oleh Ani. Apakah Ani telah mendapatkan haknya? Apa manfaat hak itu bagi masa depan Ani? Apakah Ani telah bertanggung jawab? Kemudian apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Nah, tentunya dari ini kalian bisa menuliskan dalam suatu diagram hak Ani, dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban. Ini akibatnya apa? Jadi dampak sama juga dengan akibat. Kemudian apa manfaat kewajiban itu? Dan yang terakhir, setelah ada hak Ani, ada manfaat kewajiban. Dari manfaat kewajiban itu, apakah dampak jika bertanggung jawab dan apakah dampak jika tidak bertanggung jawab? Kalian bisa simak di buku halaman 58. Selanjutnya anak-anak, kalian tentunya punya pengalaman di rumah, pengalaman menggunakan hak yang telah kalian dapatkan. Di situ kalian tulis nama kalian, kemudian hak dan tanggung jawabku di rumah dan di sekolah. Nah, kalian tulis kewajibanku. Di situ ada gambar apa kewajiban kalian di rumah, dampaknya di situ manfaat ketika kita melakukan kewajiban apa manfaatnya. Setelah itu apa dampaknya jika kita bertanggung jawab dan apa dampaknya pula jika kita tidak bertanggung jawab. Nah, ini bisa kita lihat di halaman 59. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang keteraturan dalam kehidupan sehari-hari dan kewajiban warga negara di berbagai lingkungan. Yang namanya teratur dalam kehidupan sehari-hari biasa kita sebut dengan disiplin. Apa anak-anak? Disiplin. Jadi disiplin itu adalah melakukan sesuatu atau segala sesuatu dengan tepat waktu sehingga hidup menjadi teratur. Nah,
Sekarang kita simak apa manfaat dari disiplin. Yang pertama, disayangi orang tua. Kemudian yang kedua, memiliki banyak teman. Kita senang dengan teman yang disiplin, on time. Kemudian yang ketiga, hidup menjadi lebih terarah karena kita sudah mempunyai rencana atau planning yang jitu. Jam sekian saya bangun subuh, jam sekian saya mandi, jam sekian saya sarapan, dan seterusnya sampai pulang dan sampai tidur. Sehingga ketika kita itu mempunyai satu agenda dan dilaksanakan dengan tepat waktu, maka hidup kalian akan lebih terarah atau tertib. Selanjutnya anak-anak, meningkatnya minat belajar. Ketika anak-anak disiplin, maka dia akan istilahnya minat belajar akan muncul dengan luar biasa karena sudah terbiasa manjada wajada. Selanjutnya anak-anak, apa manfaat disiplin? Menjadi pribadi yang tepat waktu, menjadi pribadi yang kuat dan on time. Selanjutnya, apa disiplin kalian sebagai siswa? Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu atau tidak terlambat. Pintar. Kemudian yang kedua, senantiasa mentaati peraturan sekolah, mulai dari kedatangan, cara belajar kalian, berseragam, sampai pulang, dan peraturan apapun di sekolah kalian disiplin mentaatinya. Kemudian yang ketiga, fokus dalam mengikuti pembelajaran. Anak yang disiplin, saat guru menerangkan, maka dia akan mendengarkan dengan baik. Saat guru bertanya, dia akan menjawab. Dan saat dia tidak paham, dia akan bertanya. Ini konsep dari disiplin, artinya dia tertib. Dan yang keempat, mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. Anak-anak, segala apapun tugas sekolah, kerjakan, jangan suka menunda. Awali segala sesuatu itu dari hal yang sekecil apapun, karena kalian bisa sukses itu dimulai melakukan dari hal-hal yang sekecil atau hal yang sepele. Nah, ini yang terpenting. Kemudian melaksanakan tugas piket kelas dengan baik sebelum jam pelajaran dimulai, atau anak-anak biasanya piket kelas sebelum pulang. Tentunya piket ini dilakukan sesuai jadwal yang disiapkan oleh sekolah. Baik anak-anak, kita sudah belajar hak, kewajiban, apa itu disiplin. Tentunya agar kita lebih paham pelajaran ini, baca buku tema halaman 71 sampai 73 dan di situ ada pertanyaan 1 sampai 6. Judul dari bacaan itu bahwa dengan jam maka akan membuat hidup lebih tepat waktu. Silakan kalian baca dengan baik dan jawab pertanyaan, tentunya tetap semangat, senang hati mengerjakan tugas sehingga tugas akan tuntas dengan baik manakala kita ikhlas untuk mengerjakan. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Perhatikan, simak halaman 92 sampai 93. Sudah dibuka bukunya? Silakan dibuka bukunya. Baik, anak-anak, di situ silakan kalian mengamati gambar-gambar berikut. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Apakah dampak dari yang mereka lakukan? Nah, ini silakan anak-anak bisa melihat ada 3 gambar yang ada di buku kalian. Gambar pertama, kemudian gambar kedua, dan gambar ketiga. Pertanyaannya, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Di gambar 1 itu harus bagaimana kewajiban kalian, dan seterusnya. Kemudian pertanyaan kedua,
Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Nah, di gambar 1 kalian jawab apakah mereka sudah melakukan kewajiban, sudah ataukah belum. Kemudian yang ketiga, apa dampak bagi diri sendiri ketika kita melakukan dan kita tidak melakukan kewajiban. Kemudian, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan. Dan yang terakhir, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain. Silakan simak satu persatu gambar itu. Yang pertama itu buang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua itu anak yang belajar semangat atau tidak itu ya. Ya, silakan kalian berdiskusi. Kemudian di situ yang ketiga ada gambar anak-anak yang diskusi atau kerja kelompok. Anak-anak ingat bahwa yang namanya hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan seimbang. Berarti tidak boleh istilahnya berat sebelah. Contohnya, anak-anak suka menuntut hak tapi tidak mau melakukan kewajiban. Contoh, kalau minta sesuatu ke orang tuanya harus sekarang, harus ada. Tapi untuk melaksanakan sholat, belajar, kadang-kadang sulit melakukan. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi, ketika kalian sudah pandai mengerjakan sesuatu kewajiban, insya Allah kalian akan mendapatkan hak yang sewajarnya untuk kalian. Jadi, yang namanya hak dan kewajiban, silahkan belajar melakukan dengan seimbang. Bagaimana contohnya? Perhatikan. Di sini ada hak. Ketika kita punya hak bersekolah, maka kewajiban kita ya harus disiplin dan rajin belajar. Kemudian yang kedua, belajar di sekolah dengan nyaman. Ini kita mendapatkan hak. Kita istilahnya berhak mendapatkan belajar dengan nyaman. Kalau kita ingin belajar dengan nyaman, maka kewajiban kita apa? Menjaga kebersihan. Contohnya apa? Piket kelas, jaga kebersihan kelas, rawat tanaman sehingga tanaman itu tidak mati dan mensuplai oksigen dengan banyak sehingga kalian kelasnya terasa teduh. Nah, ini jadi ketika kita pingin enak ya kita wajib untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga contohnya mendapatkan nilai. Manakala kalian itu kalau ingin mendapatkan nilai, maka kalian wajib mengerjakan PR. Itu anak-anak. Dari situ pahamnya bagaimana kita melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Baik, kita lanjutkan. Sudahkah hak dan kewajiban kita lakukan dengan tanggung jawab? Simak halaman 122 sampai 123 ya. 122 sampai 123 ya. Di situ kalian bisa lihat ada gambar Lani. Lani membunyikan radio dengan keras sementara adiknya belajar. Nah, apakah Lani sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Nah, ini coba kalian mengamati gambar itu. Kalau ada adik belajar, boleh enggak kita menyalakan atau membunyikan radio dengan keras? Tidak ya. Jadi ketika ada anggota keluarga yang belajar, maka upayakan kalian membuat suasana itu tenang, hening. Jika ada anggota keluarga yang tidak bisa belajar dengan iringan musik, maka kita juga harus menghormati anggota keluarga yang lain. Jadi ketika Lani itu memperoleh haknya, dia ingin mendapatkan hiburan, tapi harusnya dia wajib menjaga kenyamanan anggota keluarga yang lain. Baik anak-anak,
kalian lihat di situ gambar yang ada di buku kalian. Di situ ada gambar anak yang berboncengan bertiga, tidak pakai helm. Kemudian yang kedua itu gambar anak-anak yang ujian dan kelihatannya mencontek ya. Nah, silakan kalian, apakah mereka sudah melakukan kewajibannya dengan tanggung jawab? Ini kalian analisa karena penting adanya untuk melihat kewajiban sudah dilakukan dengan tanggung jawab atau bukan. Silakan dua gambar itu kalian analisa dengan baik, kemudian kalian isi kolom itu sehingga menjadi satu pernyataan yang baik. Nah, bisa kita simpulkan bahwa yang namanya melaksanakan dan tidak melaksanakan kewajiban pasti ada akibat dan dampaknya. Ini yang terpenting. Jadi anak-anak melaksanakan atau tidak kewajiban itu semuanya akan mempunyai akibat atau mempunyai dampak. Sehingga apa sebenarnya manfaat atau manfaat dari kita bisa melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik? Maka satu, hidup akan terasa nyaman, tentram, damai, kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, sukses, penting. Ketika kita disiplin, ketika kita melaksanakan hak kewajiban dengan penuh tanggung jawab, itu merupakan jalan menuju kesuksesan. Kemudian yang ketiga, melatih hidup kita itu lebih berdisiplin dan menyelesaikan masalah dengan bijak, atau dengan bahasa kita, selesaikan masalah dengan kepala dingin. Artinya hati-hati menyelesaikan masalah. Ketika orang itu akan menyelesaikan masalah, maka dia akan melihat permasalahan apa yang harus diselesaikan, dan ketika orang itu bisa menghargai hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, insya Allah masalah bisa terselesaikan dengan baik. Nah, itu anak-anak kira-kira yang bisa Bu Tiwi sampaikan materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tentunya Bu Tiwi berharap dengan kita mempelajari materi hari ini, yang terpenting ketika kita sudah paham, maka lakukan ketika hal itu baik. Ubahlah sikap kalian ketika kita sudah mengerti apa itu hak, apa itu kewajiban, apa itu melaksanakan dengan tanggung jawab. Nah, Bu Tiwi harapkan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Tetap semangat, manjata wajata. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Tiwi kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.